Salam sejahtera untuk kita semua dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bakudapa ulang walaupun lagi hanya melalui rekaman video ini. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu jemaat sekalian, semua berada dalam kondisi yang sehat dan kuat. Bersyukur karena di ibadah ini, meskipun kita masih melaksanakan ibadah secara terpisah, tetapi kita pun terus berharap agar kekuatan kuasa Tuhan terus mempersatukan kita, sehingga semangat kebersamaan akan selalu mewarnai kehidupan kita semua. Ibadah hari Minggu ini kita akan menghayati bagian firman Tuhan melalui kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Jadi sekali lagi Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-26. Dan sebelum membaca dan menghayatinya, mari kita memohon tuntunan Tuhan, hikmat-Nya untuk mengantar kita dapat memahami, mengerti, dan terberkati lagi dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, sumber hikmat dan pengetahuan, Tuhan yang selalu menuntun kami dengan kasih setia-Mu. Kami lagi bersyukur kalau saat ini, meskipun kami masih dalam peribadatan yang terpisahkan oleh jarak, tetapi kami berterima kasih sebab Engkau mau selalu menjumpai kami dengan firman-Mu. Firman-Mu hari ini kiranya akan lagi menguatkan kami, mengarahkan kami, dan karenanya bimbinglah kami dengan hikmat-Mu untuk dapat mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk terus hidup sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan bersabdalah menurut kehendak-Mu. Terberkatilah kami sekalian, apalagi di situasi dan kondisi saat-saat ini dengan firman-Mu, sehingga kami semakin menjadi umat yang tetap menjalani hidup ini dengan segenap pengharapan, karena ada Engkau Tuhan yang sangat mengasihi dan menuntun kami. Kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi bacaan Alkitab kita hari ini Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 26, tapi juga Ratapan pasal 3 keseluruhannya berjudul penghiburan dalam penderitaan. Sekali lagi, penghiburan dalam penderitaan. Ayat 1 sampai 26 menjadi landasan perenungan firman kita hari ini. Dan mohon maaf saya akan membaca keseluruhan, tetapi berharap sesudah mendengarkan perenungan ini, Bapak Ibu tetap mengambil waktu untuk membacakannya secara pribadi. Membacakan Ratapan 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Ratapan dalam kitab Perjanjian Lama urutannya, seperti kita ketahui, kitab ini urutannya sesudah kitab Yeremia. Dan karena itu kita pun selalu diingatkan bahwa ratapan ini ditulis, dicatat, dirampungkan oleh Nabi Yeremia. Sesuai nama kitab Ratapan, maka
Kitab ini mengingatkan kita tentang apa sesungguhnya ratapan itu. Ratapan adalah tangisan yang disertai ucapan. Dan tangisan yang disertai ucapan itu adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Itulah ratapan. Ratapan adalah sebuah ekspresi hati yang menyampaikan tentang segala hal yang dialami, yang membuat menderita, dan karenanya ada keluhan-keluhan. Maka sedikit gambaran seperti itulah yang dipaparkan oleh Nabi Yeremia di kitab ratapan ini secara khusus di pasal 3 ini. Dan dari Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 26 kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema fokus pada Allah. Jadi sekali lagi, fokus pada Allah. Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 26, tapi keseluruhan kitab ratapan pasal 3 ini adalah sebuah ungkapan hati, ucapan dari mulut yang lahir tentunya dari hati dari Nabi Yeremia yang meratapi nasibnya. Atau mungkin kurang tepat kalau mengatakan nasib, tapi yang meratapi apa yang mereka alami sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan ratapan Nabi Yeremia ini adalah ratapan yang juga mewakili keseluruhan bangsa Israel itu sendiri. Dan apabila kita menyimak apa yang diucapkan, keluh kesah, tapi juga ungkapan hati yang menjadi ratapan Nabi Yeremia ini atas Yerusalem secara khusus yang telah dihancur lululantakan oleh tentara Babel. Maka seperti yang kita ketahui bersama, mereka mengalami pergumulan dan penderitaan yang amat berkepanjangan. Dan dibanding dengan penderitaan kita di masa-masa ini, kita sedang mengalami kesulitan karena COVID-19 ini. Maka betapa kita bersyukur sebab bila sekali lagi melihat ratapan Nabi Yeremia ini atas apa yang dialami baik oleh Nabi sendiri tapi juga oleh umat Tuhan pada umumnya waktu itu, kita bersyukur sebab orang sekarang memang mulai merasakan dampak dari atau akibat atau pengaruh dari COVID-19 ini. Semakin mulai terasa sulit. Tetapi sekali lagi, dibanding dengan kesulitan, dibanding dengan kesukaran yang mereka alami, yang dialami oleh Yeremia sebagai seorang nabi, tapi juga oleh umat Tuhan itu sendiri, maka sekali lagi orang bersyukur sebab belum sebanding atau tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Dalam bacaan ratapan pasalnya yang ketiga, Nabi Yeremia menggambarkan tentang situasi kondisi yang mereka alami, penderitaan yang mereka hadapi. Di antaranya Yeremia berucap bahwa dia seolah-olah ditempatkan di tempat yang tidak ada terangnya, sama seperti orang yang sudah lama mati. Itu ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Tetapi kemudian dia dipukul secara berulang-ulang sepanjang hari, ayat yang ketiga. Dia di sini tentunya bersama umat Israel. Daging dan kulitnya surut, tulang-tulangnya patah, ayat 4. Yang ada padanya hanyalah kesedihan dan kesusahan, ayat 5.
tidak bisa kemana-mana karena diikat dengan rantai yang berat dan jalannya dirintangi dengan batu pahatan dan dia dijaga secara ketat. Digambarkannya kehidupannya sebagai nabi tetapi juga umat Tuhan seperti itu. Ayat 7 dan ayat 9 tadi. Dan yang mirisnya lagi, tidak ada yang menolongnya. Bahkan dia merasa bahwa Tuhan pun tidak mendengarkan lagi seruannya, doanya. Itu ayat 8. Dia merasa benar-benar dihancurkan, bahkan menjadi sasaran anak panah. Ayat 11, 12, dan 13. Intinya sekali lagi, seluruh hidupnya dan umat Tuhan dipenuhi kepahitan dan tidak ada rasa damai sejahtera. Tinggal kebahagiaan dan kebanggaan, tidak ada lagi yang bisa mereka alami nikmatnya. Itu sedikit gambaran umum tentang penderitaan Nabi Yeremia dan bangsa Israel. Namun yang menjadi berkat bagi kita di tengah pergumulan, dan meskipun seolah-olah dia ungkapkan Tuhan juga sudah tidak mendengarkannya, tidak mendengar lagi doanya. Seterusnya kita melihat bahwa meski dalam situasi dan kondisi yang sukar dan sulit seperti itu, tetap ada pengharapan yang kokoh. Dia tetap hidup semacam dalam sebuah bingkai yang tetap berpengharapan kepada Tuhan, apalagi belajar dari kasih setia Tuhan sepanjang sejarah bagi umat Israel. Keluhan kita saat-saat ini menghadapi COVID-19 ini sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar. Asal keluhan itu sekali lagi seperti Nabi Yeremia. Ketika kita meski meratapi apa yang kita alami, kita jangan lupa untuk tetap melihat, meyakini ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Yeremia dan umat Tuhan mengakui penderitaan yang berkepanjangan saat mereka dihancur luluh lantakan oleh Babel. Itu karena murka Tuhan bagi mereka. Tetapi sekali lagi Yeremia tetap melihat, meski Tuhan murka bagi mereka, pasti Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan pengharapan itulah yang ada, yang tetap dimiliki oleh Nabi Tuhan itu. Karenanya menghadapi kesulitan ini, keluhan kita setiap waktu sesuatu yang wajar sekali lagi, tetapi hendaknya keluhan itu, atau katakanlah ratapan itu, hendaknya di situasi kondisi seperti sekarang ini, sekali lagi tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita hilang harapan. Tetap kita menempatkan keluh kesah kita ataupun ratapan kita, tangisan kita pada bingkai pengakuan iman dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, bahwa Tuhan tetap punya cara untuk memulihkan kita, bahwa Tuhan meskipun mungkin seperti umatnya waktu itu, seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia menyatakan bahwa karena murka Tuhan, meskipun mungkin andai kata ini juga kita bisa berkata karena murka Tuhan, tetapi tetap saja kita yakin ada kasih setianya yang tak akan pernah lekang bagi kita yang terus berharap kepadanya. Karena itu sekali lagi pengakuan iman kita tentang kasih setia Tuhan bagi kita dan pengharapan kita kepada Tuhan, kiranya di situasi dan kondisi seperti ini kita bisa berucap
seperti apa yang diucapkan dalam ratapan pasal 3 ini oleh Nabi Yeremia. Ayat 22, 23, 25 dan 26. Apa yang diungkapkan oleh Nabi ini? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongannya. Maka bila ada pernyataan-pernyataan iman kita yang seperti itu dan keyakinan bahwa memang Tuhan seperti itu akan menuntun kita, maka kita akan dimampukan melewati masa-masa sulit. Karenanya kita harus teguh dan kokoh, kuat dalam iman. Teguh dan yakin artinya sedikit pun kita tidak ragu akan kekuasaan Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi umatnya yang sekali lagi tetap fokus kepada Allah. Tetap melihat bahwa Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, Allah itu sangat mengasihi kita. Dan Dia akan menuntun kita, yang akan sekali lagi tetap berharap dan selalu memberi pernyataan iman bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru. Dan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Dan kiranya kita menjadi umat yang meskipun bergumul, yang meskipun mungkin berkeluh kesah, yang meskipun mungkin meratapi apa yang sedang kita alami, tapi karena ada keyakinan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, maka dengan keyakinan itulah kita akan memiliki semangat untuk bangkit melewati tantangan dan pergumulan ini. Kita akan memiliki spirit untuk tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka diberkatilah kita yang selalu melihat kasih setianya itu sebagai sumber pertolongan bagi kita, yang sekali lagi tetap berharap kepadanya, yang tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati kita dan selamat untuk terus berkarya setiap waktu, meskipun orang sekarang dibatasi untuk ruang gerak kita, tidak terlalu bebas untuk kemana-mana, tetapi apa saja yang bisa kita kerjakan meski kecil, yang penting kita tetap sehat dan kuat. Yang penting kita tetap memiliki apa yang kita butuhkan selalu tercukupkan. Maka kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, meyakini firman-Nya. Berbahagialah kita yang meski berkeluh kesah, meski meratapi dengan situasi kondisi ini, tetapi tetap optimis dengan kekuatan kuasa dan kasih Tuhan yang akan memulihkan dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan meteraikanlah ini di hati kami. Keyakinan kami kepada kasih-Mu kiranya tak akan lekang, walaupun kami terus sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang berat saat-saat ini. Kasih setia Tuhanlah yang kiranya akan terus memulihkan kami, memberkati kami, dan menguatkan iman kami, menaungi kami, dan menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, tetapi juga kecukupan. Dan biar kami menjadi umat-Mu yang selalu patuh, taat kepada kehendak-Mu, yang dapat diwujud nyatakan untuk menjadi berkat bagi sesama, mulai di lingkungan keluarga, sanak saudara, dan dengan siapapun. Maka ini syukur kami atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin.